Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang kita nantikan berkah ilmunya pada sore hari ini, beliau Al-Ustaz Muhammad Yasir Arafat MA, dan yang kami hormati para hadirin jamaah ngaji jelang berbuka Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Hadirin jamaah ngaji jelang berbuka rahimakumullah. Tema ngaji sore hari ini ialah kebudayaan Jawa Islam sebagai sunnah hasanah. Dan di sini mungkin nanti Mas Yasir akan menyoroti bagaimana pemahaman tentang sunnah dan bid'ah itu pada masyarakat saat ini itu sering diartikan sebagai sebuah pemahaman yang bisa dikatakan nanti musyrik atau menyeleweng. Akan tetapi memang kalau budaya-budaya Jawa itu sering berkumpul seperti yasinan atau tahlil, itu juga diartikan sebagai sebuah kegiatan-kegiatan yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian nanti bagaimana kebudayaan itu memberikan suatu arahan bagi pembentukan sebuah wilayah dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Jawa. Mungkin itu pengantar dari saya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yasir. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum itu kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Yasir Arafat MA, waktu dan tempat kami persilahkan, sumonggo. Monggo kita baca istighfar dulu 3 kali dan baca syahadat 3 kali nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ulul ama'il amilin wa syahada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwahi jami'i awliya'illahi fi telatah mataram minhum Sultan Agung Nyoro Kusumo Kyai Matekategan Kyai Singoranu wa ila usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina akhwalina wa khalatina wa ali usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi man bana hadzal masjid Masjid Jenderal Sudirman wa usulihim wa furu'ihim awwalahum wa akhirahum wa man sana'al bi'ra li hadzal masjid wa man anfaqa amwalahu li hadzal masjid wa man shalla fi hadzal masjid in kanu ahya'an manallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yuwasi' rizqahum wa yubariku fi rizqihim wa man in kanu amwatan anallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yu'afihim wa yu'iduhum min fitnatil qabri wa adzabin nar
bihaqqin Nabi Muhammad wa bijah Nabi Muhammad wal Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para bapak ibu, para rawuh sedaya, para sesepuh lan bini sepuh, adik-adik, para mahasiswa, para pelajar dan bapak ibu semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, upaya kita untuk ngaji pada sore hari ini menjadi amal yang memudahkan kita besok dalam meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, pada kesempatan hari ini kami diminta oleh Pak Takmir untuk mengisi slot kajian pada sore hari pada tanggal hari ini. Kemudian ada tema yang diminta diusulkan, lalu kami mengusulkan satu tema ini yang hemat saya, hemat kami selama ini belum atau jarang yang masuk ke pembahasan seperti ini, karena biasanya orang kalau melihat kebudayaan di tanah Jawa khususnya misalnya di Yogyakarta biasanya masuk selesai di penilaian atau pembahasan bahwa kebudayaan tersebut adalah hanya semata-mata kebudayaan. Jadi hanya semata-mata kebiasaan atau hanya semata-mata sesuatu yang tidak ada nilainya dengan nilai agama. Sehingga ketika orang melihat orang pakai sorjan pada hari Kamis Pahing, itu orang hanya melihat bahwa itu budaya Jawa gitu. Jadi berhenti sebagai benda dan berhenti sebagai fakta bahwa itu adalah budaya. Jadi tidak ada atau tidak muncul penilaian bahwa itu merupakan bagian dari agama gitu. Kemudian orang kalau melihat Grebek itu gunungan ketika Maulid Nabi di Keraton Yogyakarta, itu juga melihatnya sebagai budaya orang Jawa dalam memperingati Maulid Nabi. Tapi tidak melihat bahwa Grebek itu adalah bagian dari kebudayaan yang pada masa lalu dibuat oleh para pendahulu dalam rangka memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ini hal yang selama ini luput dari banyak kajian-kajian tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa dan termasuk juga di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kalau ada orang itu tadi pakai sorjan, nah itu taunya wah iki nguri-nguri kebudayaan gitu ya, menghidupkan kebudayaan. Nah, kemudian kalau ada orang tadi ikut Grebek Maulid Nabi di Keraton, itu juga dianggapnya selesai dalam kalimat nguri-nguri kebudayaan gitu. Nah, karena itu amatan atau penelitian atau perhatian orang terhadap budaya orang Jawa yang hari ini hidup di tengah-tengah masyarakat
itu berhenti pada aspek itu aja, dianggap itu sebagai kebudayaan, tidak lebih. Nah karena itu saya ingin menyajikan satu pandangan, karena ketika kami meneliti di tengah-tengah lapangan, pandangan tersebut ternyata memang ada, ternyata memang aslinya kayak gitu, tetapi karena selama ini orang taunya itu hanya sekedar kebudayaan, sehingga pandangan-pandangan keislaman yang ada tadi itu hilang tiba-tiba dan tidak pernah dibahas orang gitu. Nah, hari ini sebenarnya di berbagai macam kesempatan sudah saya presentasikan atau saya sampaikan. Misalnya terakhir kemarin sebelum puasa waktu kami di panel dengan profesor dari Amerika, keturunan Arab yang jadi profesor di Amerika, yaitu Pak Ismail Fajri Alatas. Kami di panel dengan disandingkan dengan Ismail Fajri Alatas. Kemudian saya bicara tema ini di depannya, dan waktu itu juga dia menyampaikan baru tahu dan baru ketemu kalau ternyata seperti ini gitu ya. Dan di beberapa kesempatan juga saya sering menyampaikan ketika misalnya saya mengisi acara Mau'idhah Hasanah atau ceramah di tengah-tengah anak-anak keturunan Sultan Hamengkubuwono 1-9. Nah, saya juga menyampaikan seperti ini gitu ya. Sehingga selama ini sebenarnya udah sering saya sampaikan, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang pernah mendengarkan kuliah-kuliah saya di kampus UIN Sunan Kalijogo juga mungkin pernah mendengarkan gitu ya. Karena itu saya kira penting disampaikan, karena juga ini di masjid dan mumpung direkam di YouTube juga barangkali nanti bisa diamati, dipelajari oleh orang banyak gitu ya. Nah, yang pertama ada kata-kata yang nanti saya sebut dengan istilah sunnah hasanah. Karena sebagian besar macam-macam kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. Misalnya tadi Mas Anjas sudah menyebutkan ada tahlil, zikir, manakib, sholawat. Kemudian di tengah masyarakat nanti ada ruahan atau nyadran. Kemudian ada lagi nanti di bulan Ramadan ada selikuran. Kemudian di bulan Muharram 1 suro nanti ada kenduri 10 suro. Gitu, sampai berbagai macam hal-hal yang hari ini masih diamalkan oleh orang Jawa, terutama nanti di daerah kita ini ya, Ngeksi Gondo atau Jawa bagian selatan. Apalagi nanti di tengah masyarakat Jawa 4 bulan kehamilan ada mapati, atau di beberapa tempat disebut dengan ngapati, mitoni 7 bulan kehamilan, nanti begitu lahir ada brokohan, kemudian ada kenduri sepasar ketika pusternya kukut. Kemudian setelah itu ada nanti kenduri 7 hari mitung dino atau akekahan, sampai nanti wetonan atau dan banyak lagi amaliah-amaliah yang lainnya. Bahkan nanti di Jawa jangankan manusia yang lahir, kambing atau cempe atau pedet itu lahir itu aja di Jawa itu disodakohi atau didaweti kalau istilahnya di orang Jawa itu. Nah, hal-hal seperti ini di tengah-tengah masyarakat dianggap hanya sebagai kebudayaan, tidak dianggap menjadi bagian ajaran keislaman yang pada awalnya diarahkan, diracik dan dibina oleh para wali-wali di tanah Jawa gitu ya. Hari ini kan orang kalau kita tahu mapati, kenduri selamatan 4 bulan kehamilan, orang tahunya itu hanya itu kebudayaan orang Jawa gitu. Berhenti di situ tak. Tapi tidak masuk ke pemahaman yang lebih dalam bahwa upacara-upacara seperti tadi, amaliah-amaliah seperti mapati, mitoni, kenduri, kematian, selamatan kematian, ruahan, nyadran dan macam-macam, tidak dianggap bahwa itu adalah ajaran keislaman yang dulu dibuat dan diracik dan ditradisikan oleh para ulama, para wali pendahulu. Nah, ini yang sering menjadi salah paham, termasuk peneliti-peneliti dari barat, mulai dari eranya Zoetmulder sampai eranya Carol Kersten itu kalau tidak salah, atau sampai eranya Mark Woodward yang tahun 99 menulis tentang tradisi di Yogyakarta gitu ya. Itu tidak melihat bahwa ini adalah tradisi keislaman gitu. Paling banter nanti disebut ini apa? Akulturasi kebudayaan gitu. Ini istilah-istilah dalam dunia antropologi yang bagus istilahnya, tapi nggak menangkap kenyataan gitu.
Nah, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kritik-kritik tadi itu, termasuk juga nanti apa yang kami temukan di lapangan dan itu sampai hari ini masih wujud di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa semua yang dimaksud dengan kebudayaan itu tadi saya pakai definisinya Pak Kunchoro-Ningrat, meskipun sebenarnya definisi ini umum di tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan kebudayaan itu adalah pertama sistem gagasan, ada gagasan, ide-ide. Kemudian yang kedua tindakan atau aktivitas manusia. Yang ketiga adalah hasil karya manusia gitu ya. Jadi kalau saya menyebut kebudayaan, maka definisinya mencakup 3 ini. Pada level gagasan, pada level tindakan, dan pada level hasil karya ya. Meja ini adalah hasil kebudayaan karena di balik meja ini ada gagasan, kemudian ada perbuatan manusia, kemudian ada hasil karya manusia. Gitu. Kemudian ada 7 unsurnya nanti muncul di dalam masyarakat kita. Itu adalah yang pertama sistem religi atau upacara keagamaan, yang kedua sistem organisasi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima sistem kesenian, yang keenam pencarian hidup, dan ketujuh teknologi dan peralatan. Nah 7 ini ada di tengah-tengah masyarakat ya. Baik, biar nggak ribet. Nah, dalam kasus kebudayaan orang Jawa, sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya orang Jawa sejak era Demak sampai dengan era Ngayogyakarta Hadiningrat, itu kebudayaan yang muncul, yang dimunculkan, yang dibuat oleh para pendahulu itu adalah kebudayaan yang kami menyebutnya dengan istilah kebudayaan kewalian atau tatanan kewalian. Gitu. Kenapa? Karena sejak era Demak sampai dengan era Ngayogyakarta Hadiningrat ini gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dihasilkan oleh beliau-beliau itu dibuat atau diproduksi kira-kira kalau diistilahkan dengan bahasa pabrik ya, diproduksi dengan sistem kewalian yang membuat adalah para wali gitu ya, atau para ulama-ulama mumpuni gitu. Nah ini selama ini tidak pernah dilihat orang gitu. Orang hanya melihatnya tadi itu sorjan itu ya hanya kebudayaan aja gitu. Tapi tidak melihat bahwa sorjan ini diproduksi, dibuat, dan dibiasakan atau ditradisikan oleh para wali gitu. Bahkan sering saya sampaikan ya di berbagai forum termasuk di masjid ini juga. Orang kalau melihat sorjan lengkap dengan belangkon, apalagi nanti pakai pakai korset, itu asosiasinya itu dukun gitu. Asosiasinya dukun. Apalagi film-film tahun 80, tahun 90, film eranya Susana sama Salimar Selina, itu tahunya orang yang pakai baju seperti itu ya dukun gitu. Biasanya yang jadi dukunnya itu bokir itu. Film-film tahun-tahun segitu gitu. Nah, orang kan tidak melihat bahwa itu adalah pakaian yang dulu diracik, dibuat, dan tradisikan oleh para wali gitu. Yang sering terkenal itu biasanya Sunan Kalijogo gitu ya, dan murid-muridnya. Nah, karena itu ini kita harus melihat kebudayaan yang diamalkan oleh orang Jawa sampai hari ini, maksud saya kebudayaan keislaman yang amaliyah umat muslim di Jawa yang diamalkan sampai hari ini, itu kan pada awalnya adalah hasil perbuatan para wali gitu. Hasil perbuatan para wali sejak era Demak sampai dengan era Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di beberapa tempat nanti saya menyebutnya sejak era Wali Songo sampai era Wali Patok Negoro gitu. Wali Patok Negoro itu ya nanti yang dikenal dengan wali-wali yang di makamnya ada di masjid-masjid Patok Negoro dan masjid-masjid Kagungan Dalem atau masjid-masjid keraton, masjid tua di Yogyakarta gitu ya. Nah, mereka semua adalah aktor-aktor penting yang menjadi pengasas atau pelopor penciptaan kebudayaan keislaman di tanah Jawa sejak era 1400-an sampai era 1800-an di Jawa gitu ya. Sehingga kalau kita melihat ada orang pakai sorjan, nalarnya bukan lagi melihat orang ini nguri-nguri kebudayaan, tapi orang ini nguri-nguri tradisi keislaman para wali gitu. Jadi di sini harus sudah diganti gitu. Kalau melihat ada ibu-ibu muda hamil 4 bulan
melaksanakan selamatan mapati atau 4 bulan kehamilan, itu melihatnya jangan lagi oh ini budaya orang Jawa, jangan lagi budaya orang Jawa, tapi melihatnya oh ini tradisi keislaman para wali gitu. Jadi mulai digeser cara melihatnya. Kenapa? Karena yang membuat kayak gitu para wali gitu. Nah, ini yang nanti menjadi kesalahan lihat teman-teman kita dari gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang melihat bahwa tradisi ini adalah bid'ah gitu karena dianggap dari Hindu Buddha gitu. Padahal orang Hindu Buddha setahu saya di beberapa kajian-kajian naskah tidak pernah melakukan mapati selamatan 4 bulan kehamilan, tidak ada gitu. Itu hanya Muslim di Jawa sejak era Wali Songo. 4 bulan kehamilan, 7 bulan kehamilan, begitu nanti lahir brokohan. Brokohan itu buat makanan sedekah kecil-kecil dibagikan ke tetangga sebagai rasa syukur atas bayi yang sudah dilahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, ibunya selamat dan bapaknya juga tenang gitu kan. Ya, tenang karena lahirnya dengan selamat, enggak operasi gitu kan. Bapaknya tenang karena masih ada jalan pemasukannya kan gitu kan. Nah, yang paham yang enggak jomblo ini gitu. Nah, karena itu brokohan itu dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka kebudayaan keislaman di tanah Jawa. Itu bukan dari Hindu Buddha gitu. Ini yang disalahpahami oleh para peneliti-peneliti dari Amerika, dari Eropa, dari luar negeri dan disalahpahami oleh saudara-saudara kita dari kelompok-kelompok yang nanti menganggap tradisi keislaman tadi adalah warisan Hindu Buddha gitu. Padahal tidak. Gitu. Saya berapa kali ngecek ke teman-teman yang studi naskah, saya tanya ada nggak mapati upacara 4 bulan kehamilan dalam masyarakat Hindu, mitoni 7 bulan kehamilan dalam masyarakat Hindu gitu. Nah teman-teman yang di naskah sejauh ini setahu saya belum ketemu itu. Mungkin ada nanti hadirin atau para pemirsa di YouTube kalau ada yang ketemu tentang itu mohon kami dikabarkan gitu ya. Nah itu pertama kalau tidak itu tidak ada. Kalaupun ada ternyata kalau itu dianggap dari Hindu Buddha itu sudah jauh, sudah enggak fair. Kenapa? Karena Islam yang sudah berjalan di dalam masyarakat Jawa sejak era Hindu Buddha sampai hari ini itu sudah 600 tahun. Gitu. Kalau dianggap itu dari Hindu Buddha di masa Demak tahun 1400 wajar karena apa? Masih Majapahit runtuhnya sekitar 1478 misalnya. Terus 1479 atau 1480 umat Islam di Demak mengadakan acara mitoni dan mapati. Terus dianggap itu Hindu Buddha. Wajar karena masih 3 tahun, masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lah ini sudah 600 tahun. Masyarakat di Kolombo, ibu-ibu di Kolombo mengadakan mapati. Terus ada peneliti, wah ini dari Hindu Buddha. Saya bilang jauh sekali, udah 500 tahun lalu sampai hari ini. Kok masih Hindu Buddha aja pemahamannya gitu. Kenapa? Ini tadi yang saya katakan, karena sejak awal para wali mengislamkan tanah Jawa, memangnya para wali itu tidak berpikir gitu. Memangnya para wali itu cuma diem aja, nggak membuat tatanan, nggak membuat hukum-hukum baru berdasarkan Quran, hadis, ijma dan qiyas gitu. Memangnya para wali itu nggak ngapa-ngapain gitu. Ini dalam kajian antropologi namanya teori agensi. Agensi artinya para wali itu ketika mengislamkan tanah Jawa, itu beliau-beliau itu membuat satu tatanan yang tatanan itu memang tidak akan bisa lepas dari masyarakat sebelumnya. Itu memang hukum semua kebudayaan begitu. Jangankan budaya yang melanjutkan budaya masyarakat sebelumnya, agama aja melanjutkan agama sebelumnya dalam semua tradisi keagamaan. Kanjeng Nabi itu melanjutkan siapa? Ajaran agama Nabi Isa. Nabi Isa melanjutkan ajaran agama Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan agama Nabi Nuh. Nabi Nuh melanjutkan ajaran agama Nabi Sis. Nabi Sis melanjutkan ajaran agama Nabi Adam alaihis salam. Dalam agama saja para nabi melanjutkan agama-agama sebelumnya. Wajar kalau dalam kebudayaan para wali songo itu memakai elemen-elemen kebudayaan Hindu Buddha sebelumnya. Kalau memang ini dari Hindu Buddha loh gitu. Wajar. Karena apa? Karena kehidupannya tidak bisa lepas dari era ketika kita hidup di situ gitu. Tidak bisa lepas. Seperti kita hari ini, HP kita kan sekarang Pak Prata merek HP Cina ya. Benar ya? HP Cina. Coba, apakah mungkin kita cari HP yang tidak bisa, tidak mungkin, yang tidak ada produknya dalam
kebudayaan dunia hari ini. Tidak mungkin, nggak bisa lepas dari kebudayaan. Hanya saja para wali ketika membuat tradisi seperti tadi, kalau ternyata itu bagian dari Hindu Buddha, para wali tersebut mengambil bentuknya tetapi mengganti sistem pengetahuannya atau sistem penalarannya atau memperbaiki bentuknya seperti Kanjeng Nabi. Sering mungkin saya sampaikan begini ceritanya. Di dalam masyarakat Arab salah satu contoh, dulu sebelum Islam datang, orang-orang di Arab itu sudah sering mengadakan akikah. Kalau ada bayi lahir di Arab, orang Arab itu sudah biasa bayi lahir, terus nanti dipotong hewan untuk si bayi. Ini sebelum Islam datang sudah biasa begitu dalam masyarakat Arab. Gitu. Lalu setelah dipotong itu tadi, darah hewannya dialirkan ke kepala si bayi. Ini dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dilahirkan ke kepala bayi. Lalu setelah itu daging-dagingnya dipersembahkan kepada berhala-berhala. Gitu. Nah ketika Kanjeng Nabi datang, akikah bayi lahir, Kanjeng Nabi masih mengorbankan hewan atau tidak? Masih nggih? Sampai hari ini kita masih akikah ya? Masih. Tapi sama Kanjeng Nabi dilihat, oh enggak gitu, darahnya bukan dialirkan ke kepala bayi, darahnya dialirkan ke dalam tanah. Sebagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Lalu yang sebagai pengganti darah yang dialirkan di kepala, penggantinya kepala bayi harus dicukur gitu. Nah setelah dicukur nanti cukuran rambutnya ini tadi ditimbang, kemudian dikonversi atau dialihkan ke timbangan emas. Berapa gram rambutnya? Kalau rambutnya beratnya 6 gram berarti cari harga emas 6 gram, nah harga emas itu nanti disedekahkan berapa rupiah kalau dalam mata uang kita. Nah disedekahkanlah tadi rupiah 6 gram tadi ke fakir miskin. Lalu daging hewannya dibagikan ke orang-orang yang datang gitu. Nah pertanyaannya adalah Kanjeng Nabi mengadopsi tradisi Arab sebelum Islam atau tidak? Mengadopsi nggih? Mengadopsi, tetapi dengan penambahan, perbaikan dan penalaran-penalaran yang baru sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para wali juga begitu, tetap mengadakan tumpengan, tetapi penalaran tumpengnya enggak sama kayak orang Hindu Buddha gitu. Jadi artinya tumpengnya itu pemahamannya sudah diganti, tujuannya sudah diganti, tapi bentuknya sama. Enggak apa-apa toh kalau sama, lah uang HP kita aja sama kayak punya orang Cina, enggak baca syahadat waktu buat HP. Tetapi kita pakai HP Cina gitu. Tetap kita pakai HP-nya, tapi isinya kita pakai untuk sebagaimana panduan yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah memahami tradisi-tradisi keagamaan yang sampai hari ini masih hidup di tengah masyarakat Jawa. Ada mitoni, ada mapati, itu semua. Tadi sudah saya sampaikan, teman-teman saya yang di kajian naskah-naskah terdahulu tidak menemukan ada tradisi mapati atau mitoni dalam masyarakat Hindu Buddha. Gitu. Tapi kalaupun ada, jawabannya ya wajar karena semua nabi ya kayak gitu. Semua orang-orang terdahulu nggak ada yang bisa lepas dari kebudayaan masyarakatnya. Gitu. Wajar. Jangankan budaya, agama aja mewarisi agama sebelumnya. Gitu. Ini yang nanti dikatakan oleh Kanjeng Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku datang untuk menyempurnakan akhlaknya gitu. Nah ini yang tidak dipandang oleh para peneliti-peneliti dan terutama nanti orang-orang yang mengamati kebudayaan umat Islam di Jawa. Sehingga salah diagnosa. Karena salah diagnosa, salah menyimpulkan. Akhirnya dianggap wah mitoni, mapati, kenduri, selamatan, ruahan, nyadran itu semua bid'ah. Nah itu bid'ah dalam bahasa Arab. Bahasa Jawanya bid'ah kan gitu. Saya biasanya tak jawab pakai bahasa Inggris. Oh, bid'ah your head kan gitu kan. Ya biar keren kan gitu kan. Karena apa? Karena salah diagnosa. Nah, kembali ke yang ini.
Pertama, tatanan tadi itu, tadi saya katakan tatanan tadi itu adalah tatanan yang dibangun oleh para wali di tanah Jawa. Sehingga tatanan tadi itu adalah tatanan keislaman. Tradisi yang tadi kita amalkan sampai hari ini di tengah masyarakat, itu tradisi keislamannya orang Jawa, orang Muslim di Nusantara. Di Sunda nanti ada juga gitu. Nah, karena itu kita melihatnya tidak itu bukan hanya sekedar kebudayaan, tetapi apa? Itu adalah ke tradisi keislaman masyarakat di tanah Jawa. Gitu ya. Nah, dibentuk sejak kapan itu? Yang ketiga, Demak, Pajang, Mataram, bahkan nanti sampai Ngayogyakarta, Hadiningrat. Terus dilanjutkan oleh para pendahulu sampai nanti di masa 1800-an mulai bubar ketika pasca perang Diponegoro, tatanan seperti tadi mulai bubar. Bubar itu maksudnya sudah jarang orang mengamalkan. Begitu masuk tahun 1900-an, segala hal yang berbau kebudayaan Jawa dianggap sebagai klenik, ya, hantu, berhubungan dengan hantu. Kalau ada orang mau mapati, wah ini mesti karena ada jin-jin setan ini gitu, biar aman gitu ya. Oke, baik. Nah, ini visinya. Jadi saya menyebut peradaban kewalian, Raden Fatah itu gelarnya Syah Alam Akbar Senopati Jimbun Amiril Mukminin Tajuddin Ngabdul Hamid Haq. Ya, ini karena pakai lidah orang Jawa ya gitu. Jadi tersebut tulisannya kayak gitu. Jadi saya ngutip dari naskahnya kayak gitu, sehingga saya juga menyalinnya juga pakai bahasa naskah aslinya gitu ya. Raden Fatah itu gelarnya apa? Syah Alam Akbar. Syah Alam Akbar itu artinya raja terbesar alam. Senopati Jimbun, ini gelar beliau. Amiril Mukminin, jadi pakai gelar Amirul Mukminin loh itu. Raden Fatah itu. Tajuddin, mahkotanya agama. Ngabdul Hamid Haq. Jadi Abdul Hamid Haq, Haq itu hakun maksudnya bahasa Arab ya. Sultan Ngadil Suryo Ngalam gitu. Adil maksudnya itu lidah Jawa. Karena saya mengutip teksnya kayak gitu, maka saya mengutip apa adanya sebagaimana teksnya gitu ya. Lidahnya orang Jawa kan begitu. Di nama beliau ini kita dapat membaca visi peradaban pada masa Raden Fatah, karena seorang raja itu menanggung visi peradaban. Ini jangan disamakan sama tatanan demokrasi hari ini ya. Jadi tolong jangan samakan Raden Fatah sama Pak Prabowo ya gitu ya. Jangan samakan Raden Fatah sama Pak Jokowi, jangan samakan Raden Fatah sama Pak SBY, jangan samakan dengan Bu Megawati, jangan samakan dengan Pak Gus Dur, jangan samakan dengan Pak Habibie, jangan samakan dengan Pak Harto, jangan samakan dengan Pak Karno. Pokoknya tidak sama, sistemnya berbeda, tatanannya berbeda. Gitu. Jadi sorry, jangan disamakan. Apalagi nanti ngutip-ngutip ini terahnya ini, ya sorry ya. Gitu. Gak sama. Jadi sehingga kalau teman-teman terutama yang mahasiswa mau mengkaji sejarah Islam di tanah Jawa, maka jangan sekali-sekali menyamakan Keraton Ngayogyakarta, Keraton Pajang, Keraton Mataram, Keraton Demak sama kayak negara demokrasi. Beda. Karena apa? Karena tadi tuh tatanannya dibangun oleh para wali. Raden Fatah itu dilantik oleh Sunan Giri. Sekarang yang lantik siapa? Presiden. Yang lantik siapa? Ketua DPR Pak ya. Melalui rakyat, melalui ketua DPR MPR. Wali apa bukan ketua DPR-nya? Bukan. Makanya jangan samakan Pak Jokowi sama Raden Fatah. Ya jauh lah. Baina sama wasumur gitu ya. Antara langit dan bumi, tapi digali 300 meter lagi ke bawah kan itu kan. Jauh perbedaannya gitu. Maka kalau ingin mengkaji sejarah politik di tanah Jawa, maka jangan samakan dengan negara demokrasi hari ini. Ya enggak gagal, akhirnya melihat masa lalu bunuh-bunuhan terus. Disamakan kayak kudeta-kudetaan dan musuh-musuhan pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, pemilu 2009, pemilu 2004. Disamakan gitu ya. Meskipun literaturnya kayak gitu semua gitu ya. Jadi dibalik gelar para raja-raja ini menyimpan visi peradaban, visinya kayak gitu.
Sultan Pajang itu siapa? Prabu Hadiwijaya Joko Tingkir, Sultan Adi Hamidjaya Prabu Kamidil Alam. Maksudnya Kamidil Ngalamnya, Hamidil Alam. Baru nanti dimasuk Mataram Islam, kita akan kenal dengan Panembahan Senopati, Senopati Hing Alogo, Ngabdurrahman, Sayyidin Panatogomo Kalifatullah. Nah, di beberapa kesempatan nanti saya menyebut tradisi keislaman orang Jawa yang sampai hari ini masih diamalkan, itu kami menyebutnya sebagai tradisi para Kalifatullah. Karena apa? Karena sejak Sultan Hamengkubuwono pertama, kebudayaan keislaman di tanah Jawa dibuat dengan sebegitu agungnya, itu oleh sang Kalifatullah. Siapa? Sultan Hamengkubuwono I sampai nanti Sultan Hamengkubuwono yang hari ini gitu ya. Itu tradisi para Kalifatullah. Sehingga kalau kita jalan-jalan ke masjid-masjid Patok Negoro, seperti bapak-bapak jamaah Masjid Sudirman yang dulu kita pernah ngaji Patok Negoro. Kalau kita jalan-jalan ke masjid Patok Negoro, berarti masjid ini adalah masjid tradisi Kalifatullah gitu. Kalau kita mitoni dilaksanakan atau maulid Nabi sekaten di keraton, itu berarti sekaten adalah tradisi Kalifatullah gitu. Nah, cara membacanya kayak gitu. Jadi bukan ini tradisi apa? Kejawen ya. Pasti kebatinan. Mesti apa? Bakar dupa. Demit gitu. Ya udah, salah diagnosa karena tidak membaca visi peradaban ini tadi. Maka saya sarankan teman-teman dari ormas apapun, mari kita membaca masa lalu para wali, para pendahulu, para sultan-sultan kita ini dengan sebagaimana dulu apa adanya seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak baca begitu, maka salah diagnosa gitu. Termasuk yang sering ke makam-makam juga salah diagnosa, dikiranya para sultan-sultan, para wali-wali itu bisa ngasih nomor togel gitu kan. Salah diagnosa juga gitu. Justru kalau ke makam-makam itu seharusnya datang, duduk, mengucapkan salam, mengirimkan doa, mintakan ampun sebagai ucapan terima kasih karena beliau-beliau sudah membangun tanah ini sebelum kita tinggal gitu. Yang kedua, ini biasa saya lakukan. Kalau ke makam-makam saya menyambungkan tauhid saya kepada tauhid yang dimakamkan di situ. Jika saya di depan makam sering megang kijingnya atau pegang nisannya, saya langsung baca hadis Kanjeng Nabi di situ. Hadisnya Kanjeng Nabi itu, qala Nabi sallallahu, saya sebut kayak begitu. Kok teman-teman yang sering ikut saya ziarah mesti tahu itu. Qala Nabi sallallahu, saya pegang kijingnya atau nisannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min ba'di la min qabli la ilaha illallah. Saya bacakan hadis Nabi dengan niat nyambungkan tauhid la ilaha illallah saya ke tauhid la ilaha illallahnya yang dimakamkan. Karena dulu beliau-beliau membangun Yogyakarta ini dengan kalimat tauhid. Ya, buktinya apa? Buktinya Panembahan Senopati ketika membangun Yogyakarta, Mataram kota gede, membangun istana, terus membangun masjid. Itu kan berarti bangun tauhid. Kalau bangun masjid, gitu. Loh, kok bisa bangun masjid? Itu dari Hindu atau dari Buddha itu bangun masjid itu? Gitu. Karena kan nanti hampir semua kajian tentang tradisi masyarakat Jawa kan selalu dikaitkan dengan Hindu Buddha, Hindu Buddha, Hindu Buddha. Pertanyaannya, kalau bangun keraton Yogyakarta itu Hindu Buddha, kok bisa bangun masjid? Kudune bangun candi, no? Gitu. Nah, ini yang orang nggak tahu gitu. Padahal karena bangun masjid berarti Panembahan Senopati bangun masjid kota gede, Sultan Hamengkubuwono pertama bangun masjid Patok Negoro, berarti beliau-beliau ini ketika membangun kota Mataram Islam, kota Yogyakarta, berarti beliau-beliau ini mengikut apa? Mengikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, sebelum membangun Madinah menjadi sebuah kota, yang dibangun apa? Masjid Nabawi. Gitu. Kita kan nggak sadar bahwa para pendahulu niru Kanjeng Nabi. Gitu. Lah kan nggak disebutkan Pak dalam naskah-naskah ya, karena nggak baca aja. Gitu kan. Coba jalan-jalan ke kota gede, lihat bagaimana seperti itu. Gitu ya.
Nah, demikian. Jadi pertama, membaca tradisi keislaman Muslim di tanah Jawa harus dibaca dalam kerangka peradaban kewalian di masa Demak sampai Mataram. Nanti di masa Ngayogyakarta saya menyebutnya dengan tradisi Kalifatullah. Sehingga kalau ada misalnya kayak kemarin 40 hari atau 100 hari ibunya Mbok Asih kemarin di Masjid Sudirman. Bapak-bapak, ibu-ibu kemarin yasinan nggih? Malam kalau nggak salah malam yang lalu ya Pak ya. Yasinan. Kok mada yasinan? Iya, itu tradisi Kalifatullah di tanah Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Nah, ini yang harus kita baca seperti itu gitu. Nah, menurut dalam kata Sultan Hamengkubuwono kedua, tatanan itu nanti disebut dengan din Arab Jawi. Ini yang poin kedua itu. Dalam serat Surya Raja, Sultan Hamengkubuwono kedua nanti mengatakan seorang raja itu adalah siapa? Prabu Surya Jaya Amisesa ngerat Muhammad Jinal Ngasikin. Ini karena di naskahnya tulisannya kayak gitu, saya ngutip apa adanya ya. Nanti jangan dikira wah nggak fasih ya gitu. Muhammad maksudnya Muhammad Zainal Asyikin. Ngarib pana ilallah, arif fana ilallah. Ini istilah dalam dunia tasawuf. Saya tidak akan bahas di sini, nanti suatu ketika nanti aja. Fana ilallah, jami'il ngalimu, ladiyu kimuddin Arab Jawi. Di naskah serat Surya Raja yang nanti diterjemahkan sama Balai Pustaka, Balai Kementerian Kemendikbud tahun 70 atau 80. Ladiyu kimuddin Arab Jawi ini nggak bisa diterjemahkan. Karena yang menerjemahkan mungkin waktu itu belum tahu bahasa Arab gitu ya. Padahal kalimat ladiyu kimuddin Arab Jawi itu artinya dalam bahasa Arab alladzi yuqimuddin Arab Jawi gitu. Ini itu. Lidahnya kan lidah Jawa. Jadi kalau baca naskah, karena naskah aslinya tulisan Honocoroko, kemudian dialih aksarakan ke bahasa Latin, ke aksara Latin, dibaca kayak gitu. Jamingil ngalimu ladiyu kimuddin Arab Jawi. Bingung, apa iki ya? Bahasa apa? Yang enggak paham nanti akhirnya disangkut pautkan sama Turki Utsmani. Wah, ini pasti bahasa Turki Utsmani. Utusan khilafah ini gitu. Saya kemarin ada di Facebook itu, jangan usah sebut akunnya. Dia ziarah ke makam daerah Sawangan, Magelang. Ada makam bertulis di nisannya ada tulisan Arab Pegon. Itu bertahun-tahun masyarakat situ nggak tahu nama yang dimakamkan itu siapa. Soalnya tertulis Arab Pegon, nggak ada yang bisa baca. Orang situ nyebutnya makam Mas Bey gitu. Ada kebetulan yang ziarah ke situ dia fanatik Turki Utsmani gitu. Karena ngikuti seorang ustadz populer yang dikit-dikit Turki, Wali Songo Turki, wali-wali Turki gitu. Itu dari Turki Utsmani itu tulisannya tulisan Arab Pegon. Arab Pegonnya itu Arab Pegon bahasa Turki katanya. Saya sampai ke sana sama Dinas Kebudayaan Magelang. Saya ke sana diajak ke sana. Sampai situ saya baca Arab Pegon. Lah gampang sekali membaca. Nah, punika pemut kala sedonipun Kiai ngabehi Rono Dipuro. Ternyata bukan orang Turki, orang Jawa. Nah, nama Rono Dipuro itu ada di Babad Giyanti. Bercerita orang pengikutnya Sultan Hamengkubuwono pertama yang enggak setuju ada perdamaian dengan Belanda, Babad perjanjian Giyanti, akhirnya beliau lenggah di Sawangan sampai meninggalnya dimakamkan di situ. Orang situ sejak turun-temurun tahunya itu namanya makam Kiai Bey atau Mas Bey gitu. Akhirnya saya kabarkan ke Dinas Kebudayaan Magelang, kemudian dia mengabarkan ke masyarakat. Itu belum lama, sebelum puasa, kira-kira 2 minggu sebelum puasa saya ke sana itu, Sawangan. Akhirnya ketemu namanya Kiai Ngabehi Rono Dipuro, meninggal sekitar tahun 1776. Di situ tertulis gitu. Loh ternyata bukan orang Turki, itu sudah viral di medsos. Makam prajurit Turki di Sawangan. Nanti kalau ada yang mau ngecek nanti cek aja di medsos kemarin itu viral itu. Gitu.
Saya dikabarin teman, Pak, iki kok iso wong Turki ya Pak? Tak cek. Lah iki makam sing wingi aku tau rono. Saya bilang gitu. Akhirnya saya komen, ngapunten Mas, itu makam namanya Kiai Ngabehi Rono Dipuro. Itu orang dari Surakarta ikut HB1, enggak setuju dengan perjanjian Giyanti. Akhirnya beliau yang enggak setuju enggak masuk di Ngayogyakarta, tinggal di sana. Yang setuju masuk di sini gitu. Nah itu namanya Kiai Rono Dipuro. Makamnya memang di nisannya ada tulisan-tulisan gitu. Nah kasus terjemahan Ngalimu Ladiyu Kimudin ini karena yang menerjemahkan dan mengalihkan aksara mungkin waktu itu belum tahu istilah-istilah yang sering dipakai di dalam kitab-kitab para ulama gitu. Sehingga disalin Ngalimu Ladiyu Kimudin. Gak jelas ini apa maksudnya gitu. Padahal ini dalam bahasa Arab Jamingil ngalimu jami al-jami al-alim ya. Fana ilallah al-jami al-alim. Ladiyu itu alladzi yukimuddin gitu. Yukimuddin artinya mendirikan agama. Mendirikan agama, agama apa? Arab Jawi. Agama yang asalnya dari Arab tetapi sudah dijawikan, sudah disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Gitu. Makanya dalam istilah Sultan Hamengkubuwono II tadi apa? Din Arab Jawi atau Yukimuddin Arab Jawi. Kata-kata Yukimuddin ini nanti akhirnya diucapkan oleh orang Jawa secara sederhana menjadi mudin. Gitu. Maksudnya Yukimuddin atau Koimuddin yang mendirikan agama di desa-desa. Itu sampai hari ini kan disebut dengan istilah mudin. Mudinnya siapa? Itu maksudnya sing yukimuddin sopo gitu. Yang mendirikan agama di sini siapa gitu. Nah, ini saya harap nanti teman-teman terutama yang muda-muda kalau ketemu-ketemu kayak gitu tengah masyarakat, ejaannya aneh-aneh, cek aja Arabnya gitu. Mungkin saya pernah menyampaikan di Masjid Sudirman ada puji-pujian. Ya rekamaro kimir, ya rekamaro kimir, ya rekamaro kimir. Ketika saya dengar, oh iki mesti ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Cuma karena lidah orang Jawa, puji-pujiannya jadi enggak cetok kayak gitu. Ya dimaklumi aja. Makanya kalau nanti ketemu-ketemu kayak gitu, cari aja ininya di Arabnya gitu. Sama kayak itu loh, istilah orang Jawa mohon maaf, itu kan nyuwun ngapunten. Itu kan dari bahasa Arab afuwun, ngafuwun. Kayak kita tarawih itu loh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun itu akhirnya diserap menjadi dalam bahasa Jawa ngafuwun, maaf. Artinya maaf. Jadi kalau orang Jawa ngomong nyuwun ngapunten itu artinya dia mohon afuwun supaya halus kan ada entennya. Itu penghalusan sehingga jadi nyuwun ngapunten gitu. Sehingga saya sering menyampaikan ke mahasiswa sebelum itu para akhi ukhti anak antum ngomong afwan itu orang-orang Jawa sudah ngomong kayak gitu dari dulu, sudah ngomong ngapunten itu maksudnya afwan itu ngapun gitu. Udah pakai ngapunten aja, enggak usah pakai afwan gitu. Karena yang bisa cuma afwan kan jadi nanti bisa bahasa Arab ya. Enggak, bisanya cuma afwan anak antum. Nah, gitu. Ya tapi enggak apa-apa, itu bagian dari supaya semangat beragama. Enggak ada masalah, monggo itu bagus dilaksanakan. Tapi jangan lupa bahwa dalam tatanan masyarakat Jawa itu sudah biasa seperti itu. Gitu ya. Nah oke, kita lanjutkan. Nah karena tatanannya ditata oleh para wali sehingga yang jadi raja itu tidak boleh kalau enggak sesama wali. Nah, sampai hari ini Raden Fatah itu ya ratu ya wali. Terus dilanjutkan oleh Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir ya ratu ya wali. Dilanjutkan sama Panembahan Senopati ya ratu ya wali, ya raja ya wali. Dilanjutkan lagi sama Prabu Hanyokroowati anaknya ya ratu ya wali, Sultan Agung ya sama ya ratu ya wali, Amangkurat 1 2 3 4, Pakubuwono 1 2 3 ya ratu ya wali gitu. Sampai nanti Sultan Hamengkubuwono pertama ya ratu ya wali gitu. Karena apa? Karena tatanannya didirikan oleh para wali, maka sopirnya enggak boleh kalau enggak wali juga gitu. Nah, karena itu dulu yang menjadi orang-orang
pejabat-pejabat di keraton itu ndak boleh kalau belum melalui pendidikan kewalian. Minimal punya ilmu yang ilmunya itu bersanad sampai ke wali siapa. Misalnya ya di Yogyakarta. Rumahnya di mana? Bantul. Oh, kalau Bantul sanad ilmunya dari Syekh Belabelu. Parangtritis itu loh. Ada kan? Ya, Maulana Maghribi sanadnya dari sana. Orang Bantul kalau nggak pernah ziarah ke Syekh Belabelu, wah ini tauhidnya belum sempurna. Ini bahasa saya ya, ini nanti teman-teman di YouTube jangan salah paham. Ini bahasa saya begini gitu ya. Rumahnya di mana? Dalamnya pun di Mas. Prambanan. Oh, Prambanan. Prambanan ki sanad ilmunya kalau sekolah selatan itu ke Ki Ageng Karanglo yang makamnya di Kota Gede ke timur Yoro itu dekat Pasar Ngipik itu. Ya ziarah ke sana itu sanad ilmunya dari sana gitu. Dalamnya teng pundi Mas? Sleman Pak, Sleman ini pun di Tempel Turi. Oh, Tempel Turi sanad ngilmunya Pangeran Santri Gunung Preng. Ziarah kono gitu. Nyambungkan sanad ilmu gitu. Nah, seperti itu maksud saya di tatanan di keraton sehingga orang-orang yang duduk di keraton pada masa itu tidak mungkin kalau enggak sesama orang-orang yang dididik dengan sanad nyambung-nyambung ke atas tadi gitu. Nah, dengan demikian maka tadi saya katakan kebudayaan yang muncul di keraton yang nanti di tengah-tengah masyarakat dihidupkan oleh kiai desa. Kiai desanya itulah nanti yang namanya Mudin atau Pak Rois atau siapalah namanya sekarang. Itu dulu dari keraton ditanam di situ untuk membumikan tradisi keislaman ala para wali supaya masyarakat mentradisikan di situ sehingga ketika kita nanti ke tempel ada tahlilannya kok inna rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Lah kok podo karo neng apa kayak Prambanan. Nah, itu berarti satu sanad gitu. Sanadnya dari mana? Yo dari ulama-ulama yang di keraton jabatannya pengulu gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini dulu biasanya dijelaskan oleh para modin-modin atau pak kaum di kampung-kampung. Termasuk nanti kalau ada tumpengan itu biasanya dulu dijelaskan sama pak kaum. Kenapa kok tumpeng iki enek lombok iki ning dhuwur. Nah saandape lombok ki enek brambang ki lombok maknane iki brambang ki maknane iki. Dulu diujubkan oleh para kaum-kaum pak mudin-mudinnya itu gitu. Tapi sekarang tidak dijelaskan lagi karena pak kaumnya juga tidak paham gitu. Kemudian yang kedua, beberapa kalangan menganggap itu dari Hindu Buddha, salah diagnosa. Enggak tahu bahwa itu tradisinya para wali begitu gitu. Nah, hari ini siapa yang menjelaskan itu? Wah, itulah yang kita kehilangan jejak terus terang. Kehilangan jejak dan sehingga kalau ada tumpengan di kampung-kampung itu ya hanya iki apa Mbah? Tumpang ya wis bariki mangan ya yos ngono wae gitu. Nah, bedung itu Pak. Begitu ya para pencari takjil semua yang saya hormati. Nah, yang ketiga jangan lupa bahwa tatanan kewalian ini tidak diperuntukkan untuk hanya manusia. Sekali lagi ini mumpung juga disiarkan di YouTube. Tatanan yang dibentuk oleh para wali sejak era Demak sampai era Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. Yang di Jawa nanti dibagi menjadi 3 golongan. Jagat manusia, kedua jagat para lembut, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga jagatnya para arwah dan para malaikat. Sehingga ngaji-ngaji kayak gini di masa para wali sampai zaman kiai-kiai lama di masjid-masjid Patok Negoro itu harus ngundang tidak hanya orang-orang di sekeliling yang tinggal di masjid. Misalnya mau ada pengajian Jumat malam di Masjid Sudirman. Yang diundang jangan bapak-bapak komplek lalu melalui WA tok. Tapi apa? Lelembut yang tinggal di sini diundang juga suruh ikut ngaji. Gitu. Tatanannya begitu. Lelembutnya dia diundang gitu. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Ini saya kasih tahu tawasul. Ini tawasul ulama-ulama Mataram yang sampai hari ini masih diamalkan di keraton, namanya tawasul tahlil hadiningrat.
Tahlil Hadiningrat. Saya baca ya. Mungkin kalau ada yang bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Nih, tadi saya bacakan. Ini tawasulnya begini. Tawasul itu maksudnya ngirimin doa. Summa ila hadrati jami'i man sakana jabala Merapi wasa irol jibali. Kemudian Fatihah ini kami kirimkan untuk man sakana jabala Merapi yang tinggal di Gunung Merapi. Wasa irol jibal dan semua gunung. Insan baik manusia, wajinan baik bangsa jin. Di tawasul-tawasul para beliau-beliau yang sering sholawatan, sering tahlilan, tidak ada yang ini. Ini hanya tawasulnya ulama-ulama keraton Mataraman. Ulama-ulama di tradisi Mataram. Nah saya juga tawasulnya begini. Melalui guru-guru yang saya dapat, setelah saya tahu di keraton kayak gitu, saya jadi tahu ternyata guru saya termasuk min ahli Mataram gitu. Sanadnya dari keraton gitu. Minal muslimin awal muslimat, tetapi insan wajinan manusia dan jin tapi dari muslimin dan muslimat. Ya. Khususon ila hadrati Syekh Jumadil Kubro, karena Syekh Jumadil Kubro nanti yang di Gunung Merapi, wa Syekh Subakir yang numbali tanah Jawa, Syekh Subakir, wa ashabihima dan sahabat-sahabat mereka, minal aulia di antara para wali, wal ulama para ulama, wa usulihim wa furim dan leluhur-leluhur mereka, wal minal muslimin wal muslimat dari muslimin muslimat. Ghafarallahu lana walahum wa baraka alaina wa alaihim. Ghafarallahu lana artinya semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni mereka. Wa baraka alaina wa alaihim, semoga Allah memberikan berkat kami dan berkat kepada mereka. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Fatihah kirimkan untuk mereka gitu. Sehingga penting takmir-takmir Masjid Sudirman sebelum ngaji-ngaji apa saja dimulai kirimkan doa untuk sederek-sederek bangsa sebelah diajak ngaji ke Masjid Sudirman. Kenapa? Karena tugas sebagai khalifatullah, tugasnya umat Kanjeng Nabi itu memberikan rahmat tidak hanya untuk sesama manusia tetapi untuk seluruh makhluk Allah, kasih rahmatnya. Bangsa jin diajak ngaji ke sini. Kenapa? Karena besok mereka di akhirat ditanya oleh Allah, tahu ngaji ora? Mboten nate Gusti Allah gitu ya. Loh kok orang tahu ngaji? Orang tahu diundang karo Mas Yazid kok. Orang tahu diundang aku, lah piye kok orang tahu diundang? Lah kono orang ngerti ini aku ki janjane yo pengen ngaji, ini orang diundang nih. Begitu. Ya ini anu saya ya, teater saya. Cuma saya menceritakan bahwa besok mereka-mereka muslimin muslimat dari bangsa sebelah itu di akhirat ditanya gitu. Nah, di tatanan Keraton Mataram, di tatanan Mataram Islam, Ngayogyakarta, Mataram Islam Pajang, Demak, itu mereka-mereka ini tatanannya dibuat untuk beliau-beliau juga, tidak hanya manusia tapi mereka-mereka bangsa-bangsa sebelah. Nah, bawahnya itu yang kedua. Tsumma ila hadrati jami'i man sakana bahrul janub. Man sakana bahrul janub. Saya terjemahkan. Kemudian Fatihah untuk siapa? Man sakana bahrul janub, yang tinggal di laut selatan. Tuh. Makanya gitu saya tahu tawasul ini berarti film-film Susana salah semua gitu. Cerita laut selatan itu salah semua gitu. Karena apa? Konsepnya di Keraton Ngayogyakarta sampai nanti Mataram Islam, sampai Pajang, sampai Demak enggak begitu gitu. Berarti yang buat film enggak pernah tawasulan gitu aja. Man sakana bahrul janub, yang tinggal di laut selatan min Jawa, di Jawa, insan wa jinnan, jin dan manusia, minal muslimin wal muslimat, dari golongan muslimin dan muslimat, khususon ila hadrati Syekh Maulana Maghribi wa Syekh Blablu wa ashabihima minal awliya wal ulama wa usulihim wa furu'im minal muslim wal muslimat. Sama doanya, mudah-mudahan beliau-beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang ketiga, ini lebih menarik lagi. Ya. Tsumma ila hadrati Jabali Merapi wa sairil jibal wa bahril janub min Jawa. Gunung Merapi dan seluruh gunung di Nusantara dan laut selatan di Jawa. Sama iha, langit-langitnya, arodhiha, buminya, ahjariha, batu-batunya, asjariha, pohon-pohonnya, wasairi man fiha minal hafadhah, dan semua yang tinggal di situ minal hafadhah termasuk malaikat hafadhah. Wama fiha, dan yang tinggal di sana minat dawabi, hewan-hewan melata, wal an'ami, hewan ternak, wasibai, dan hewan buas, wa ghairaha minal asmak, dan bangsa-bangsa ikan-ikanan. Wow, aku amin terkirim ini.
gitu kan. Karena bangsa ikan-ikanan. Jadi dikirimi itu loh, semua makhluk Allah, batu, hewan, apalagi hewan buas, hewan liar, pohon-pohon, dikirimi Fatihah. Nas'alullaha, ini apa sambungannya? Nas'alullaha, kita minta kepada Allah khairoha wa khairo ma fiha, kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan dari seluruh yang disebutkan tadi, wa khairo ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairo ma ursilat fihi, dan kebaikan yang terkirim dari mereka. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min syarriha, dari kejahatan-kejahatan mereka semua. Kemudian apa? Wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang ada di sana. Wa syarri ma ursilat fihi, dan kejahatan yang terkirimkan dari mereka-mereka. Wa barakallahu lana wa lahum, mudah-mudahan Allah memberkati kami dan memberkati mereka semua yang tadi disebutkan. Al-Fatihah. Gitu. Ini tatanan para wali di tanah Mataram kayak gitu itu loh, gitu. Nah, monggo teman-teman semua, para hadirin hadirat, ini hal-hal yang saya kira mengapa para peneliti dari Eropa, dari Barat, termasuk peneliti dari kita, bangsa kita sendiri, ketika meneliti kebudayaan Jawa, kebudayaan Islam di tanah Jawa ini tidak pernah mau masuk di bab-bab seperti ini. Gitu. Karena kalau tidak masuk ke bab-bab seperti ini, maka tidak akan dapat gambarannya. Gitu ya. Maka saya sarankan hal-hal seperti ini supaya dapat gambaran utuh peradabannya. Oh, ternyata ini peradaban para wali di tanah Jawa ini. Kita ini adalah khalifatullah, kita ini adalah umatnya Kanjeng Nabi, karena itu kita punya tanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada sesama manusia, memberikan rahmat kepada bangsa lelembut, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan, dan memberikan rahmat kepada para malaikat dan para ruh. Apa bentuk rahmatnya kepada para malaikat dan para ruh? Kalau kita tahlilan itu, nah tahlilan yang sering kita baca itu, mulai dari qul huwallahu ahad Allahus samad sampai nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, itu menceritakan tentang 7 alam sampai nanti tingkat ke-7. Gitu. Di level tingkatan para malaikat itu level yang tasbih-tasbih itu. Kan ada setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nubatu insyaallah minal aminin. Kemudian kalimatani khafifatani fil mizani fil lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ketika imam membaca subhanallahil wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu masuk di alam arwah dan alam para malaikat gitu. Jadi tahlil yang kita baca itu sudah mengantarkan perjalanan naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu. Padahal kita kan ikut tahlilan cuma mau cari berkatnya tok kan gitu. Maka kalau baca tahlil niatkan, ya Allah saya ikut baca tahlil, nyambungkan keimanan saya kepada iman yang dulu membuat tahlil para ulama-ulama di tanah kami, ya Allah gitu. Baca itu tingkatan 7 tingkat sampai nanti terakhir apa? Ditutup dengan apa tahlilan itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Itu udah taraf tingkat paling atas ketika Kanjeng Nabi ketemu dengan Gusti Allah ketika Isra Mi'raj. Itu levelnya gitu ya. Nah, dengan demikian apa para hadirin semuanya, mari kita kembali menikmati amaliyah-amaliyah para ulama terdahulu yang sudah diamalkan sejak dulu Islam ditanamkan di tanah Jawa, yang hari ini masih kita amalkan, tapi kita mengamalkannya hanya formalitas. Ayo mulai dari sekarang kita hikmati, kita khusyui amaliyah tadi itu. Ya Allah, ada apa ini? Mitoni, ayo. Ini para wali dulu mitoni, aku tak mitoni supaya iman Islamku ditetapkan oleh Allah sebagaimana Allah menetapkan iman Islamnya para wali dulu gitu. Saya biasanya begitu. Ya Allah, mau ada undangan apa? Kemarin ruahan, setiap malam saya ruahan itu ngurusi arwah itu. Ngasih pengajian, ngirimkan doa kepada arwah. Oh ya sudah, ini saya niatkan supaya iman Islam saya ditetapkan oleh Allah, iman Islam keturunan saya ditetapkan oleh Allah sebagaimana dulu Allah menetapkan iman Islam para ulama, para wali yang menata peradaban Islam di tanah Jawa gitu. Niatnya udah, saya sekarang niatnya begitu. Enggak sekarang, maksudnya niat saya sejak meneliti kemudian ketemu kayak gini. Wah,
ternyata bukan untuk cari berkat ini. Gitu kan. Tapi apa? Untuk menguatkan iman Islam. Setelah itu berkat itu kan bonus. Gitu ya. Untuk adik-adik mahasiswa, apapun ormasmu, sementara kamu carilah kos di tengah-tengah NU. Ini ya, supaya karena ada tahlilannya lumayan untuk menghemat makan malam. Kan gitu ya. Nanti kalau sudah kaya mau jadi Muhammadiyah lagi nggak apa-apa. Nah, jadi Persis nggak apa-apa. Jadi HTI aja ya hati-hati. Nah, gitu ya. Tapi sementara untuk menolong ekonomi ikut NU dulu aja. Gitu. Guyon ya, ini yang di YouTube ini saya guyon loh, guyon itu. Nggak ada intensi, nggak ada niat untuk mendiskreditkan ormas ini tadi. Ini, nah nama-nama ini ya tapi besok-besok lagi lah. Nah ini salah satu contoh ini pangkat-pangkat di keraton ya. Yang hari ini mungkin hanya pangkat saja, tetapi pangkat-pangkat ini mengandung konsekuensi amaliyah. Kalau tingkatannya jajar itu tingkatan paling bawah. Kemudian setelah jajar itu bekal anom, bekal sepuh, lurah, penewu, kemudian wedono, rio, nanti yang paling tinggi tumenggung. Nah yang tumenggung ini amalan-amalannya satu. Sebagaimana saya ketemu di naskah-naskah dan di makam-makam. Amalannya para tumenggung itu pertama, sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha indaka. Lupa saya, pokoknya amalannya itu. Pertama, sholat mujiat. Ini tingkatan tumenggung loh. Yang kedua, amalan para tumenggung itu adalah doa nur buat. Allahumma di sultanil azim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa waliyi kalimati tamati wa da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi wa ainil qudrati wan nadirin. Ini amalan para tumenggung. Tumenggung itu berarti tingkatan yang paling tinggi dalam pangkat di keraton. Yang ketiga, amalan para tumenggung itu adalah Bismillah 21. Bismillah wal mulku lillah, Bismillah wal izzatu lillah, Bismillah wal qudratu lillah, Bismillah wal haibatu lillah, Bismillah wal minnatu lillah, Bismillah wal apa sampai ada 21 Bismillah. Ini amalannya ulama di Mataram ini. Itu. Kemudian amalan lainnya adalah apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini amalannya para ulama-ulama di tanah Jawa. Sayyidul istighfar. Jangankan para ulama yang sepuh-sepuh. Kalau panjenengan ziarah ke makam Imogiri, nanti minta tolong didoakan sama kiai yang di Imogiri, yang tukang baca doa. Setelah dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kaifa mazidah, rabbana walakal hamdu. Setelah itu dia akan baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu doa juru kunci keraton makam Pajimatan Imogiri, Sayyidul Istighfar. Ketika mendoakan orang-orang yang dimakamkan, itu bacanya Sayyidul Istighfar. Jadi jangan dikira panjenengan tok yang sekarang amalan yang paling utama adalah baca ini. Wah, terlambat. Para ulama kita udah kayak begitu dari dulu. Gitu. Jangan dikira yang baca surat Al-Waqiah cuma pas butuh duit tok. Gitu. Para ulama itu dia sudah baca Waqiah. Saya ketemu naskahnya. Ada naskah ulama keraton yang naskahnya itu bercerita amalan-amalan yang dibaca. Tahlilan yang kita baca itu versi singkat. Itu nanti setelah sebelum lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Sebelum lillahi ma fis samawati wal ard itu ada baca la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Famay yakfur billah wa may yu'minillah wa apa gitu ya, bitaghut. Itu kayak gitu-gitu, saya enggak hafal itu. Karena enggak pernah dibaca gitu kan. Terus ada lagi bacaannya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi. Itu tahlilan yang kita baca tiap malam Jumat itu sudah versi singkat itu. Kalau ulama Mataram lebih panjang dari itu.
Itu. Tapi ya kan sudah nggak sabar, apalagi makanannya sudah ditata di depan situ. Wah, wis angel lagi kan. Wis ngelih kan gitu. Nah, sekarang kan semua kalau tahlilan kan sekarang semua ikut baca. Ya toh, kalau tahlilan. Kalau dulu enggak, yang baca tahlilannya tuh hanya pak kaumnya aja. Jadi jenengan kalau diundang tahlilan tuh cukup datang, duduk, diam. Nanti yang baca tahlilan dari awal tuh pak kaumnya, kiainya. Gitu. Jadi jenengan ming terima berkat tok gitu. Terima enak gitu. Nah, sekarang kan suruh ikut baca. Ayo jamaah sekalian, Bapak Ibu kita baca tahlil bersama-sama. Udah bacaannya bareng, yang dapat amplop cuma kiainya kan gitu kan. Tapi enggak apa-apa guyon ya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dikira pangkat-pangkat seperti ini tuh pangkat-pangkat sekedar administrasi, bukan. Setiap pangkat-pangkat ini tuh ada amalan-amalannya. Kalau dulu, kalau sekarang setahu saya enggak gitu. Kalau dulu ada apa pangkatnya? Lurah. Wah, kalau lurah minimal baca ayat ini gitu. Termasuk baca ayat 15 tuh. Ini para wali-wali yang nanti sejak era Demak. Ini yang era Demak gitu. Demak awal, Demak kedua masa Pati Unus, ini namanya. Jadi kalau ada yang mau kopi PDF-nya silakan sini boleh. Ini pada masa Demak yang ketiga Sultan Trenggono nama-namanya. Ya. Ini nanti pada masa Sultan Agung Panembahan Puruboyo makamnya di Wot Galeh Berbah. Nah, nanti kita buat acara ziarah dan belajar Wali Sultan Agungan. Kita datang ke 10 makam ini. Nah, Masjid Sudirman nanti ya, Mas Anjas ya, dijadwalkan. Kita buat acara ziarah Wali-Wali Sultan Agungan. 10 ini, Panembahan Puruboyo, Panembahan Juminah makamnya di Giriloyo. Panembahan Ratu Pekik atau Pangeran Pekik makamnya di Banyu Sumurup. Kemudian Panembahan Juru Kiting makamnya di Gambiran. Pangeran Ing Kadilangu makamnya di Kadilangu. Ya di bawah Sunan Kalijaga nanti bawahnya itu ada Pangeran Kadilangu itu. Tapi ada yang mengatakan Pangeran Kadilangu ini nanti Panembahan Jayaprono yang di Kota Gede. Pangeran Ing Kudus itu nanti di Kudus. Pangeran Ing Tembayat, Pangeran Minangkabul, Pangeran Masjid Wetan yang di bawahnya Sunan Bayat itu yang makamnya cantik itu. Di Mbayat, Pangeran Ing Kajoran itu Panembahan Kajoran itu di Klaten. Kemudian Panembahan Pangeran Ing Ngawonggo itu di Ngawonggo juga Klaten. Dan Kiai Ahmad Kategan di Wonokromo, Kanggotan, perempatan Wonokromo ke kiri. Kiai Ahmad Kategan ini wali-wali pada masa Sultan Agung. Yang nanti mendirikan tatanan amaliyah-amaliyah yang kita amalkan ini gitu ya. Pada masa Sultan Habis I ini wali-walinya. Kiai Syihabuddin di Patok Negoro Dongkelan. Kemudian Kiai Mustafa di Masjid Pelosok Kuning. Kiai Karang Besari di Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan JEC. Kiai Nur Iman Melangi. Kiai Walid atau Kiai Fakih. Tapi Kiai Walid ini meninggal ketika menggantikan Haji Sultan Habis I. Meninggal di tengah laut tenggelam. Maka disebut dengan Kiai Sedo Laut. Kemudian para penghulu dan kiai ageng di masjid-masjid Kagungan Dalam. Kalau ada masjid-masjid tua di Yogyakarta, ya itu berarti di barat masjidnya itu ada makam walinya. Itu. Ada masjid-masjid tua di Yogyakarta. Misalnya kalau dekat sini, Wot Galeh itu, atau di Melunyah, Masjid Al-Falah Melunyah, atau Kuncen itu Warobrajan. Itu berarti di baratnya ada makam walinya. Nah ini penting saya kasih tahu. Hari ini masjid yang ada makamnya itu dianggap sebagai bid'ah sama beberapa kalangan. Katanya tidak boleh sholat yang ada makamnya karena itu nanti kita nyembah makam. Gitu. Padahal para wali, para ulama dulu ketika membuat makam di barat masjid atau di selatan masjid, intinya dekat masjid. Ketika membuat makam dekat masjid itu karena apa? Karena ikut sunnah Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi ketika membangun Masjid Nabawi. Ini kalau bapak-bapak ada yang pernah haji atau umrah, ibu-ibu ada yang pernah haji atau umrah. Masjid Nabawi itu persis di selatannya ada makom Baqi. Makom para sahabat. Termasuk makam Sayyidina Ali Zainal Abidin di situ. Makamnya para sahabat-sahabat Nabi di situ semua. Bahkan makamnya Kanjeng Nabi di barat mihrab. Kalau jenengan ke Masjid Nabawi di Raudhah itu, di sini mihrabnya.
sini mimbarnya, makam Kanjeng Nabi ya kira-kira di tempatnya Pak Yuli itu, situ. Tempat Pak Rafiq itu, makamnya Kanjeng Nabi. Nah, berarti kalau ada masjid yang di sebelahnya ada makam, kalau disebut bid'ah, berarti Masjid Nabawi bid'ah dong. Gitu. Nah, ini kita harus lihat bahwa para wali, para ulama dulu bangun makam di dekat masjid itu karena apa? Karena ikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Amaliyah tadi, tradisi yang kita amalkan tadi, itu hari ini hanya dianggap kebudayaan. Sehingga setiap kali ada orang tahlil, zikir, gerebek, tumpengan, mitoni, mapati. Oh, kuwi budaya Jawa, kuwi saka Hindu Buddha. Nah, ini instalannya dari hemat saya harus kita ganti instalannya. Kita harus sadar bahwa tradisi seperti itu dibuat oleh para wali untuk menanamkan keislaman dan keimanan untuk masyarakat gitu. Kalau memang itu dari Hindu Buddha, gampang lah sekarang. Coba misalnya ada orang mitoni 7 bulan kehamilan. Kira-kira kalau ada orang adakan mitoni yang diundang Dewa Wisnu apa Dewa Siwa? Itu kan. Gak ada. Yang diundang justru kiai. Teman-teman masyarakat sekitar diajak baca, Pak doakan anak saya. Nah, yang dibaca kira-kira kitab Tripitaka atau kitab Weda. Yang dibaca adalah Al-Quran. Surat apa? Surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman. Gitu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah amaliyah para ulama-ulama terdahulu. Gitu. Nah, hari ini itu dianggap hanya kebudayaan. Gitu. Padahal, nah ini poinnya. Ya. Ini poin dari pertemuan sore. Semua itu adalah dalam istilah yang saya pakai sampai hari ini, saya memakainya dan saya sampaikan setiap pengajian-pengajian, itu bukan bid'ah, bukan pula bid'ah hasanah, tetapi sunnah hasanah. Gitu ya. Kenapa? Karena semua tradisi keislaman di Jawa yang diamalkan oleh orang Jawa itu semuanya dibuat dalam rangka para wali itu menerapkan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini dianggap tokoh kebatinan, tokoh klenik. Tapi di Wirid Hidayat Jati, Ronggo Warsito ngomong, para wali lan ulama itu semuanya ngikut melaksanakan tradisi seperti ini, menyebutkan sanad ilmu-ilmunya dari mana? Dalil maksudnya itu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu amaliyah yang diamalkan oleh masyarakat muslim di Jawa. Salah satunya misalnya tadi mapati, mitoni, kenduri selamatan, nyadran, ruahan, itu bukan bid'ah, bukan pula bid'ah hasanah, tetapi itu sunnah hasanah. Hadisnya ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu artinya kebiasaan yang baik dalam Islam, di dalam agama ini, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi kalau panjenengan melaksanakan ruahan atau nyadran, itu yang dapat pahala bukan cuma panjenengan, tetapi yang dapat pahala ulama yang dulu ngajarkan nyadran. Termasuk Sultan Agung, termasuk Sultan Hamengkubuwono I, termasuk Panembahan Senopati, termasuk para wali yang dulu membuat nyadran. Ketika kita nyadran ruahan, itu beliau-beliau dapat pahala nyadran dari kita. Gitu. Maka ini semua namanya sunnah hasanah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala kita tidak berkurang, pahala mereka tidak berkurang. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuat tradisi yang buruk, kebiasaan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan tertimpa dosa tradisi yang buruk tadi, wa wizru man amila biha mim ba'dihi, dan dosa orang yang ikut mengamalkan
di zaman setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, orang-orang yang besok mengamalkan tradisi yang buruk itu juga akan mendapatkan dosa, dan kita juga akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan. Selama masih dalam kerangka tadi apa? Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Quran itu Quran, hadis itu hadis Kanjeng Nabi, ijma itu kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah qiyas atau analogi. Karena hukumnya tidak ada, akhirnya hukumnya dianalogikan dengan hukum-hukum Islam yang sudah ada. Maka selama itu pula tradisi yang diamalkan umat muslim di tanah Jawa itu adalah sunnah hasanah. Gitu. Maka saya tidak lagi ikut keputusan Bahsul Masail NU yang menyatakan tradisi itu adalah bid'ah hasanah. Tidak. Saya menyebut sunnah hasanah. Taraweh jamaah, padahal Kanjeng Nabi jamaah cuma 3 kali, 3 malam. Tapi ternyata berjamaah, selain berjamaah ada kultumnya, ada pengumumannya. Itu bid'ah atau tidak? Bukan. Itu apa? Sunnah hasanah. Setelah assalamualaikum terus pada zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah. Itu bid'ah hasanah atau bid'ah? Bukan dua-duanya, tetapi itu adalah sunnah hasanah. Karena apa? Karena itu tradisi yang baik yang diikuti sejak ulama dulu, termasuk nanti kalau di beberapa masjid bahkan tidak hanya memuji Rasulullah tapi juga memuji para khalifah. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minina Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Jamaah menjawab radhiyallahu an. Itu dari mana? Dari para wali dan ulama. Kenapa? Karena para ulama-ulama dulu juga begitu. Dalam kitab-kitab ini disebutkan tradisi Imam Mazhab Hanafi di Mesir. Di Mesir biasa kalau taraweh para ulama-ulama itu menyebut kata-kata kayak tadi itu. Bukan karena supaya manas-manasi orang Syiah loh, bukan itu. Ada soalnya di YouTube yang mengatakan begitu. Saya jadi mikir, masa wali sedengki itu gitu. Masa ulama dulu membuat tradisi keagamaan dengan alasan supaya kelompok sebelah panas. Wah, picik sekali, tidak mungkin. Ternyata di dalam kitab-kitab ada puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi, terhadap para khalifah. Di sela-sela sholat tarawih itu diamalkan oleh para ulama-ulama mazhab Hanafi. Nah di Indonesia diamalkan, kenapa? Karena para ulama-ulama di Indonesia mengikuti 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Itu tertulis di Suluk Sujinah. Beberapa waktu lalu saya posting di medsos saya itu tentang itu. Para ulama dulu ngikuti imam yang 4 ini, imam mazhab gitu. Mungkin jam berapa bukanya ini? 55 apa 54? 52. Oh iya. Biasa kalau udah jam segini sudah halusinasi ini. Sok kedengar azan tapi bukan gitu. Ya, itu kan. Halusinasi gitu ya. Nanti sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan monggo. Ada pertanyaan enggak? Oh ya, oke, monggo. Ada waktu sekitar 10 menit nggih. 10 atau mau siap-siap ngambil kayaknya anu aja. Atau kalau ada pertanyaan anu aja nanti. Ditulis saja di kalimat-kalimat nanti pengajian yang selanjutnya. Biasa saya sebulan sekali setiap malam Rabu ya Mas Anjas ya. Ada membahas kayak gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti coba ditulis saja. Nanti di pengajian yang kapan nanti bisa saya jawab untuk dipaparkan gitu. Oh ya nanti kopi dari sini aja Pak. Monggo nih. Oh bisa nanti Tamir nanti buatkan link aja ya. Link beda-beda. Monggo. Oh saya kayak gini-gini tuh dipakai aja. Enggak usah pakai hak cipta, bayar berapa apalagi wah. Tidak lah. Ini yang saya sampaikan hasil temuan-temuan di lapangan, hasil pertemuan-pertemuan dengan para sesepuh, hasil pertemuan dengan ulama-ulama di keraton. Karena itu bagi saya ini penting disampaikan kepada khalayak luas gitu. Enggak boleh disimpan-simpan gitu ya. Oke, demikian dari saya untuk bertabaruk karena tadi kita menyebut nama-nama beliau-beliau yang mengislamkan kita, membuat tradisi Islam di tanah Jawa. Kita kirim Fatihah kepada beliau-beliau yang namanya sudah kita sebut tadi ini.
Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan alam kuburnya, anak keturunannya ditetapkan iman dan Islamnya, kita anak keturunan kita sampai akhir zaman juga ditetapkan iman dan Islamnya. Kita doakan juga yang membangun Masjid Sudirman ini yang termasuk ahli kubur, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat sumur mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang infak untuk masjid ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sholat di masjid ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan sayyidul istighfar bersama-sama nggih. Ya, saya baca mungkin karena enggak semuanya hafal, saya baca, kita setelah itu panjenengan mengikuti setelahnya nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita doa kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin semuanya, terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada yang tidak baik, jangan diamalkan dan jangan disimpan. Jika ada yang kurang pantas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.